empat kegiatan belajar, tapi pada malam ini kita hanya akan membahas satu saja pada penentuan jumlah titik pelayanan. Untuk yang ketiganya, nanti saya minta waktu teman-teman untuk selain hari ini, hari apa, untuk menyelesaikan ketiga yang lainnya ini. Oke Mbak Helen, nggak apa-apa, selamat datang. Nah, kita sekarang mulai dari modul 8 ya Mbak Helen, pada kegiatan belajar satu saja. Karena ini tinggal setengah jam lagi. Nah, ini kegiatan belajar 1 mengenai penentuan jumlah titik pelayanan. Maksudnya gimana sih penentuan jumlah titik pelayanan? Kasih kan bingung kan, titik pelayanan, pelayanannya punya titik? Enggak kan, di sini maksudnya ya, titik pelayanan ini jadi berapa sih jumlah kapasitas pelayanan yang harus kita buat. Jadi normalnya perusahaan itu akan maksimum, intinya kinerjanya itu akan bagus itu pada titik jumlah atau jumlah berapa sih tingkat pelayanannya. Itu bukan pelayanan juga ya, misalnya pelayanan itu juga bisa diartikan begini, misalnya berapa sih mesin yang dibutuhkan. Jadi mesin itu juga pelayanan ya, di sini bisa dimasukkan dalam pelayanan kayak gitu. Jadi nggak harus murni pelayanan ini tentang perusahaan jasa, karena di sini sekali lagi kita tidak hanya membahas tentang perusahaan jasa, tapi kita justru akan lebih menekankan pada perusahaan manufacture. Jadi di sini bukan just in time lagi ya. Tadi konsep just in time-nya ditaruh dulu, kita ambil lagi konsep perusahaan manajemen operasi yang secara general. Jadi bisa just in time dan bisa yang lainnya, perusahaan manufaktur bisa masuk juga, jasa bisa masuk juga. Jadi seperti itu. Nah, di sini maksudnya ketidakseimbangan jumlah titik pelayanan. Jadi nggak seimbang, misalnya saja saya artikan mesin ya, jumlah mesin itu nggak seimbang. Jadi ada yang sibuk, ada yang longgar. Misalnya pelayanan dia untuk mesin itu ada tahapnya, mesin A, mesin B, mesin C gitu ya. Mesin A, mesin B, mesin C. Itu nggak seimbang. Mesin A-nya itu ada misalnya ada 5, mesin B-nya ada 2, mesin C-nya ada 3. Misalnya saja di mesin B itu numpuk, mesin B itu sibuk sekali karena dia harus melayani kelima mesin A ini. Mesin B-nya numpuk, banyak, sibuk. Nah, mesin C-nya nganggur deh, karena semua tertumpuk di mesin B, nggak selesai. Jadi C-nya kebanyakan nganggur akhirnya gara-gara seperti itu. Jadi ini maksud ada yang sibuk tapi ada juga yang longgar. Jadi mesin itu ada yang banyak banget yang harus dikerjakan, tapi ada juga dikit banget karena harus menunggu yang banyak yang sedang mengerjakan itu. Nah, ini akan membuat sebuah ketidakefisienan dalam produksi. Jadi kalau terjadi hal seperti itu, otomatis yang namanya produksi tidak akan efisien. Karena dari mesinnya aja udah nggak efisien, dari titik pelayanan aja udah nggak efisien, udah nggak seimbang, udah nggak balance, gimana juga mau efisien? Pastinya segala macamnya pasti tidak akan efisien di sini. Nggak akan berjalan secara optimal atau bagus. Sehingga diperlukan jumlah penentuan titik pelayanan yang tepat. Jadi berapa sih kita tuh normalnya kita membutuhkan titik pelayanan tuh berapa agar perusahaan itu berjalan secara efisien dan pastinya membutuhkan biaya yang sedikit mungkin lah. Jadi perusahaan mendapat untung lebih banyak. Nah, prinsipnya sebelum kita mulai ke sana, kita harus mengetahui prinsip-prinsip dari penjadwalan atau penyelesaian jangka pendek sendiri. Itu tuh ada 2 ya. Yang pertama forward scheduling. Teman-teman bisa lihat ini gambar yang ini adalah forward schedule. Dan yang kedua adalah backward. Nah, yang namanya forward atas ya, di depan duluan nih jadi dia. Jadi penyusunan penjadwalan apabila terdapat rencana kerja diselesaikan secara mungkin. Ini misalnya saja, ini saya contohkan gambarnya ini ya, pekerjaan 1 dan 2. Jadi ketika perusahaan itu memperoleh pekerjaan ini ya, ini pekerjaannya sekarang harus ada pekerjaan 1 dan 2. Mereka tuh akan langsung menyelesaikannya. Jadi ketika dapat pekerjaannya langsung diselesaikan juga secara itu. Jadi mereka akan punya ini ya, ini deadline-nya nih. Deadline yang ini nih, deadline janjinya. Janji selesainya mereka segini sebenarnya. Tapi karena mereka mempunyai prinsip forward scheduling, jadi dia langsung akan mengerjakannya dan akan selesai pada titik ini, sehingga batasnya teman bisa lihat di layarnya. Ini adalah tenggang waktu, sisa cadangan waktu. Karena misalnya saja perusahaan itu ada pesanan gitu ya. Ini kita misalnya perusahaan pesanan ya. Misalnya dia ada order suruh ngerjain produk A sama B. Untuk produk A, dia butuh waktu misalnya 10 hari. Untuk misalkan produk B, dia butuh waktu 20 hari. Misalnya perusahaan itu, ya udah deh Bu, konsumennya bilang, dia bilang gitu, ya udah deh kita waktu 30 hari. Paling enggak 10 hari itu buat cadangan
waktu kalau terjadi keterlambatan. Nah, ketika A dan B, Peru 1 dan 2 ini mengerjakan 10 hari sama 20 hari ya, mereka akan langsung mengerjakan selesai. Nah, itu kan semuanya jadinya selesai pada waktunya, dan mereka akan mempunyai cadangan tadi itu, cadangan waktunya itu akan punya sisa. Nah, cadangan waktunya ini bisa mereka gunakan untuk misalnya saja terjadi kerusakan, misalnya saja hasilnya nggak sempurna, diperbaiki. Nah, mereka masih mempunyai waktu untuk perbaikan. Tapi untuk perusahaan yang kedua, untuk jenis yang kedua, yaitu yang backward ini, itu pekerjaan dimulai saat waktu pengerjaan selesai tepat pada saat janji waktu penyelesaian. Maksudnya gimana? Kayak gini ya, orangnya ini ngasih waktu kita, anggap contohnya saja kayak tadilah 30 hari ya, total semua harus selesai 30 hari. Sedangkan untuk menyelesaikan kegiatan 1 dan 2, mereka itu butuh waktu 20 hari ya, kayak tadi itu, mereka butuh waktu 20 hari total seluruhnya buat mengerjakan pekerjaan itu. Nah, 30 hari dikurangi 20 hari, itu adalah hari ke-10 kan, 10 hari. Jadi mereka baru akan mulai pekerjaan mereka setelah 10 hari pemesanan. Jadi ketika konsumen pesan sekarang, mereka tuh baru akan mengerjakan 10 hari kemudian, dan akan langsung selesai tepat pada hari janji selesai, hari ke-30. Di sini kelemahannya apa? Kelemahannya mereka tidak akan punya waktu bila ternyata terjadi gangguan atau terjadi barangnya itu rusak. Nah, itu mereka nggak akan punya waktu untuk perbaikan. Seperti itu di sini nih, kalau pakai cara yang kedua. Jadi mereka tuh menikmati waktu santainya mereka di awal, santai dulu di awal, nggak ngerjain apa-apa. Ketika deadline baru deh ngebut ngerjainnya. Di sini ini jeleknya, mereka akan terkesan lebih terburu-buru karena semuanya mereka nggak ada waktu lagi untuk space, misalnya tiba-tiba barangnya terlambat atau seperti apa, mereka udah nggak punya waktu lagi. Sedangkan untuk cara yang pertama, mereka akan lebih fleksibel, lebih nyaman mengerjakannya, hasilnya akan lebih baik karena mereka memiliki waktu untuk melakukan pengecekan atau perbaikan bila terjadi sebuah kesalahan. Seperti itu ya, perbedaan dua prinsip ini. Untuk selanjutnya di sini, ini kita anggap saja yang tadi ya, penentuan jumlahnya seperti yang saya bilang tadi. Ini untuk penentuan jumlah titik ini, pelayanan itu kita harus optimal ya. Di sini optimal. Jadi sekali lagi, mereka nggak boleh yang namanya kelebihan atau kekurangan. Jadi semuanya harus optimal, harus berjalan secara optimal. Nah, ini kenapa? Ini pastinya untuk mengurangi kerugian perusahaan. Ini nggak perlu dilakukan lagi ya. Nah, ini saya kasih contohnya saja untuk pelayanannya tadi. Untuk penentuan pelayanan ini ya, kita misalnya perusahaan itu punya 3 sekretaris. Jadi satu perusahaan itu dia punya 3 sekretaris. Terus dia itu cuma punya 1 mesin fotokopi saja. Jadi sekretarisnya ada 3, tapi mesin fotokopinya cuma 1. Nah, bingung kan gitu caranya, kayak gimana modelnya yang harus mereka atur seperti apa sehingga itu cukup. Pastinya ini nanti akan terjadi yang namanya antrian. Mereka pasti akan mengantri tuh mbak sekretarisnya itu, karena mesinnya cuma 1, mengantri fotokopi dokumen. Nah, ini akan menyebabkan ketidakefisienan dalam program perusahaan. Jadi ini contohnya kayak gitu. Jadi pastinya untuk antri, harusnya dia selesai kerja, fotokopi selesai, tapi dia karena dia antri jadi waktunya lebih lama. Ini ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama, dia bisa membeli mesin fotokopi baru, jadi mesinnya diperbanyak, tapi akibatnya pasti ada namanya tambahan biaya. Beli baru pasti tambahan biaya. Terus atau yang kedua, tidak membeli yang baru. Kerugiannya di mana? Kerugiannya itu dapat dilihat dari gaji sekretaris, gaji karyawannya. Karena harusnya misalnya mbaknya tuh digaji 3 juta, dia itu bisa bekerja full, nggak perlu mengantri, tapi karena ada harus mengantri fotokopi ini, dia harus ngantri, jadi waktu kerjanya nggak akan efektif. Waktu kerjanya terbuang-buang hanya untuk mengantri, otomatis gaji karyawannya ini, kita menggaji mbak sekretarisnya itu akan rugi dong. Kayak gitu. Itu konsep generalnya seperti itu. Contohnya tadi. Nah,
setelah tahu yang nggak tadi itu, jadi kita pilihnya, teman-teman ini mau memilih alternatif 1 atau alternatif 2. Bagaimana caranya untuk menentukan hal itu? Biasanya itu kita menggunakan metode yang namanya metode antrian tahap jalur tunggal ganda atau multi channel single phase. Nah, ini teorinya ada di modul kuantitatif kalian ya, tapi saya nggak punya modul, jadi saya nggak ngerti jelas teori ini secara mendalam bagaimana di modul kuantitatif. Ini teman-teman udah belum sih sebenarnya ngambil metode kuantitatif untuk semester sekarang ini? Karena menurut modul kita untuk perhitungan rincinya itu ada di modul itu. Belum ngambil. Terus gimana nih modulnya, kok bisa belum ngambil tapi di sini kayak gitu ya? Oke, mungkin saya akan jelaskan secara general ya. Di sini untuk modul kuantitatifnya sendiri saya juga nggak jelas seperti apa yang ada di modul itu, karena yang saya pegang cuma modul manajemen produksi sesuai dengan yang saya ajarkan. Saya akan mencoba menjelaskannya sesuai dengan di buku ini. Untuk sebelum mengetahui ini ya, sebelum mengetahui metode multi channel single phase ini, kita perlu mengetahui yang namanya tahap produksi. Tahap itu apa sih? Tahap itu apa? Tahap itu adalah berapa kali pelayanan harus dilakukan dalam sebuah rangkaian pelayanan. Jadi maksudnya gimana? Gimana nih? Pelayanan yang dilakukan dalam rangkaian pelayanan. Maksudnya itu, jadi berapa kali sih barang itu harus dilayani atau harus di treatment dalam sebuah, jadi dalam satu kali rangkaian. Mereka tuh harus berapa kali di treatment atau berapa kali diproses. Contohnya saja, kalau ini contohnya pada konsumen ya, contohnya saja pada tahap tunggal ya, sekali diberi layanan, misalnya sekali tahapnya tunggal, pastinya dia sekali aja layanannya. Contohnya tuh kasir. Jadi kita kalau mau beli belanja di pasar gitu ya, belanja di supermarket, kita langsung ke kasir, selesai kan. Jadi pelayanannya cuma kasir doang. Ini kalau dalam segi konsumennya ya, hanya satu kali aja sudah selesai. Nah, sedangkan pada tahap ganda, contohnya saja beberapa kali diberikan pelayanan, misalnya saja itu general check up. Tujuannya cuma satu, check up kan, jadi secara general. Tapi untuk pemeriksaannya mereka mungkin awalnya mbak atau masnya diperiksa tinggi badan dulu, terus masuk lagi ke berat badan, masuk lagi ke periksa darahnya, periksa urin, periksa mata, di ronsen, kan banyak tahapnya. Tapi sebenarnya tujuannya cuma satu, di general check up aja, tapi tahap-tahapnya banyak banget. Jadi itu bedanya ya. Kalau tahap tunggal itu tahapnya satu aja, jadi ke kasir bayar selesai. Nah, kalau tahap ganda itu masih banyak prosesnya, tahapnya banyak, tapi sebenarnya intinya tujuan kegiatannya cuma satu. Itu kayak gitu untuk general check up saja. Yang kedua, kita harus paham mengenai jalur. Dimana di sini jalur yang dimaksud adalah seberapa banyak sih sistem pelayanan yang ada dalam sistem pelayanan tersebut. Jadi berapa banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya kita tadi kembali ke contoh yang awal, misalnya jalur tunggal itu swalayannya itu misalnya itu swalayan kecil, dia hanya mempunyai satu kasir aja. Itu maksud jalur tunggalnya, jalurnya satu, jalannya cuma satu doang. Terus kalau misalnya jalur ganda, soalnya itu memiliki 2 atau lebih kasir, jadi banyak cabangnya gitu ya, cabangnya banyak banget. Jadi itu adalah jalur aliran produk. Atau misalnya kalau dalam proses ya, misalnya untuk pengepakannya itu satu mesin aja, jalurnya cuma satu doang, itu maksud jalur tunggal. Sedangkan ada lagi jalurnya ganda, dia punya 2 jenis pengepakan, 2 jalur pengepakan, jadi pengepakannya langsung 2 sekaligus, 2 atau 3 gitu, keluar langsung 3 jadi langsung 3 jadi, 2 jadi gitu, nggak cuma satu doang. Itu yang jalur ganda. Itu bedanya jalur tunggal, jalur ganda, tahap tunggal, tahap ganda. Kalau tahap udah tahap-tahapnya, kalau jalur adalah jalurnya. Oke Mbak Heni, nggak apa-apa, baru pulang kerja ya, selamat datang. Dilanjutin aja, ini masih berlanjut kok. Kita lanjutkan ya. Oh ya, nanti saya absen lagi di akhir perkuliahan ini ya, baru saya akan absen lagi. Selanjutnya ini yang namanya macam-macam fasilitas pelayanan. Di sini dari seluruh fasilitas pelayanan yang ada,
biasanya itu dapat dibedakan menjadi 4 macam. Nah, yang pertama itu tahapnya tunggal, tapi